Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel pemberdaya diri, channel edukatif, channel yang selalu memberikan keilmuan atau pembelajaran tentang hukum tarik menarik atau rahasia keajaiban doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di YouTube, materi-materi tentang magnet uang, magnet cinta, dan terapi luka batin, bahkan tentang mental block dan bagaimana cara penyelesaiannya, saya sudah bagi-bagi videonya dalam bentuk playlist, jadi kamu bisa langsung cek di playlist di channel YouTube ini. Insya Allah akan membantu Anda untuk pembelajaran setiap materi-materi yang dibutuhkan oleh Anda. Oke teman-teman, kali ini pembahasannya sedikit berbeda dari video-video yang lalu. Saya sudah upload sekitar 14-15 video, itu berbicara tentang teknik atau teori dan praktek untuk menjadi magnet uang atau menarik uang. Bagaimana bisa hidup berkelimpahan, bagaimana bisa hidup nyaman, menjalani hidup itu bisa dengan enjoy, damai, dan lain-lain. Di 14 video terakhir ini kamu bisa cek ya. Jadi semuanya sudah komplit di sana. Tetapi kali ini berbeda, namun lebih penting daripada yang penting, agar kamu bisa mengantisipasi sebab kegagalan saat kamu menerapkan hukum tarik menarik atau rahasia keajaiban doa. Tentunya ini harus kamu tahu. Kalau kamu nggak tahu, nanti fase-fase ini atau fase-fase yang ingin saya jelaskan ini selalu kamu lewati dan kamu lalui. Ini berbahaya, jadi yang akan ditemui hanya kegagalan dan kegagalan. Jadi kamu bisa simak video ini sampai selesai, jangan di skip biar nggak gagal paham saat menerapkan ilmunya. Apalagi malah gagal menilai sayanya dan channel YouTube-nya. Ini yang lebih berbahaya lagi. Untuk bisa menjawab pertanyaan kamu, ini harus kamu tonton sampai selesai. Ada beberapa hal apa saja yang bisa membuat hukum tarik menarik atau doa kita tidak terjawab ataupun gagal bahkan ya. Yaitu yang pertama itu karena ragu terhadap doanya sendiri. Saya pernah menjelaskan, bahkan sering ya, kalau di seminar ini pasti saya jelaskan. Saya akan bongkar sedikit di sini. Pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, di antara kedua ini, yang dimana pikiran sadar itu kendalinya hanya 12%, namun yang lebih dominan adalah pikiran bawah sadar, yaitu 88%. Ada sesuatu yang paling jarang dibahas di channel YouTube, yaitu area kritis atau critical factor. Jadi saya berikan bocoran dikit ya. Critical factor ini adalah salah satu penghalang pasti masuknya sugesti ke dalam bawah sadar. Jadi yang pertama, keraguan. Sebab kegagalan itu karena keraguan. Nah, keraguan ini berada di area kritis ini, mengkritisi doanya sendiri. Jadi setiap sugesti itu nggak bisa masuk ke bawah sadar. Saya akan berikan contoh konkretnya, jadi kamu simak baik-baik ya. Contoh sederhananya begini. Ketika saya contoh hari ini punya income sebulan, rutin selama sebulan, ya seringnya itu 20 juta setiap bulannya. Lalu tiba-tiba saya berdoa karena saya baru nonton banyak channel yang membahas hukum tarik menarik. Wah, sepertinya mudah ini. Lalu saya mengambil keputusan berdoa dari 20 juta, saya minta sama Allah atau berdoa menjadi 1 miliar. Entah kenapa yang saya sebut area kritis tadi meng-cancel seketika. Dari mana ya jalannya? Itu adalah area kritis yang berbicara. Bagaimana ya jalannya? Kayaknya nggak mungkin nih, muluk-muluk ini. Ini saya mulai gila ini. Kok kayaknya aneh saya kalau dari 20 juta sampai 1 miliar. Itulah letak kegagalannya. Jadi ada di area kritis, simpel sebenarnya. Jadi ketika kamu mengkritisi sesuatu, sebenarnya kamu bukan bertanya, tetapi memberikan pernyataan berhasilkah atau gagalkah. Jadi di situ letaknya ada di area kritis. Hati-hati di sini. Nah, apakah kamu langsung meng-cancel doamu? Itu pertanyaannya. Wah, ini bohong nih.
Loh nih buktinya bulan depan saya nggak dapat 1 miliar. Bukan begitu konsepnya saudaraku. Jadi sebenarnya saat kamu bisa cross check sendiri, kalau kamu punya doa tiba-tiba dalam satu bulan 1 miliar, kalau ada area kritis di situ turunin. Jadi bukan langsung di cancel, wah kayaknya langsung vonis ilmu ini ilmu bohong. Bukan begitu cara bijaksananya. Alangkah baiknya kalau misalkan contoh tadi di 20 juta, rutinitas dalam 1 bulan saya dapat 20 juta tanpa menerapkan hukum tarik menarik, saya naikin menjadi 40, 30 misalkan. Karena ketika saya mengatakan 30, nggak ada kritis apa-apa di sini. Di bawah sadar itu tidak ada penolakan. Lalu saya ambil kesimpulan atau ambil cara-caranya, tekniknya untuk mendapatkan 30, contoh maksudnya afirmasi. Bulan depan saya mendapatkan 30 juta. Lalu self talknya mengatakan, iya saya bisa, saya pasti dapat yang saya inginkan atau 30 juta itu. Semua dari teknik-teknik loa diterapkan untuk mencapai 30 juta. Ternyata bulan depannya beneran dapat 30 juta, up lagi menjadi 50. Jadi bukannya di sini saya menjelaskan seakan saya menolak keajaiban, bukan. Karena kualitas keyakinan seseorang itu tidak sama. Saya dan Anda kualitas keyakinannya nggak sama. Gitu. Ini edukasinya ya, agar kamu benar-benar paham. Karena yang paling mendasar, yang membuat hukum tarik menarik atau rahasia keajaiban doa itu gagal adalah karena tidak yakin. Nah, tidak yakin ini berhubungan dengan mental block. Saya nggak bahas tentang luka batin dan lain-lain, nanti kita akan bahas di video yang berbeda ya. Intinya kalau nggak yakin berarti ada hubungannya dengan mental block. Kira-kira terhalangi tidak nih goalmu nih. Contoh lain misalkan ya, karena baru nonton nih channel YouTube nih membahas tentang hukum tarik menarik, lalu wah ternyata untuk mendapatkan itu mudah. Padahal banyak hal yang harus kita praktekkan nih di dalam hukum tarik menarik. Banyak teknik-teknik yang benar-benar harus dipahami. Contoh lain, saya saja ya, bukan Anda ya. Saya menginginkan bulan depan punya mobil Alphard misalkan begitu. Sementara hari ini saya punyanya sepeda motor. Bukan tidak mungkin saya bisa mendapatkan Alphard, bukan seperti itu. Tetapi ketika saya menulis goal atau berdoa untuk mendapatkan Alphard, di sini saya nolak nggak yang saya sebut area kritis tadi? Wah ini nggak mungkin ini. Kok tinggi banget ya doa saya. Jadi semisal ada kalimat seperti itu, bukan berarti saya harus membatalkan menerapkan hukum tarik menarik, bukan. Maka langkah yang sebenarnya adalah menurunkan itu. Jadi dari kualitas Alphard saya turunkan di bawahnya, level di bawahnya lagi. Sampai benar-benar hati saya nyaman terhadap objek yang saya inginkan. Gitu. Jadi sebenarnya contoh lebih enak sih uang ya. Jadi kalau misalkan tadi 20 juta saya up menjadi 1 miliar, saya sendiri nolak sebenarnya. Saya nggak yakin, mental block muncul di situ. Tetapi kalau misalkan dari 20 ke 30, 20 ke 40, 20 ke 50, itu di hati saya nyaman. Di hati saya, wah bisa nih kayaknya nih. Jadi kalau misalkan di hati saya mengatakan seperti itu, atau di hati Anda mengatakan seperti itu, baru Anda ambil kesimpulan atau ambil teknik-tekniknya. Ada self-talk, ada afirmasi, ada visualisasi, ada tempel gambar, kemudian membiasakan diri untuk bersyukur, kemudian sedekah dan lain-lain untuk mancing doa itu ya. Begitu tahapannya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham nih. Karena saya tidak sedikit membaca di kolom komen, so far itu doa saya tidak akan batalkan. Itu doa yang tidak boleh saya hancurkan harapan seseorang. Karena kualitas keyakinan Anda saya tidak tahu. Tetapi banyak di kolom komen yang tiba-tiba saya ingin punya pendapatan sebulan 1 miliar. Pertanyaan sederhananya, punya tidak sarana untuk menuju 1 miliar itu? Sementara kita hari-hari belum merasakan duit sebanyak 500 ribu atau 1 juta saja dulu. Karena kalau dikalikan 1 bulan itu bisa menjadi 30 juta. Jadi alangkah baiknya berdoa itu bertahap, agar tidak dicampuri nafsu, agar tidak dicampuri ego. Karena kalau dicampuri keduanya, ini bisa berbahaya. Sepanjang yang saya tahu, kalau dicampuri oleh kedua yang saya sebutkan tadi, nafsu dan ego dan lain-lain, sesuatu yang negatif, biasanya finalnya akan nggak baik ini. Finalnya nggak akan baik. Tetapi kalau kamu bertahap berdoanya, finalnya pasti baik. Kamu akan menghargai sebuah proses. Nah, kalau sudah kamu menghargai sebuah proses, kamu akan bijaksana menikmati rezeki yang sudah Allah berikan.
Jadi sebenarnya ada tahapannya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut kelas saya atau rencana mau ikut kelas saya yang 1 tahun. Ini yang akan saya edukasi. Jadi semuanya bertahap. Jadi saya mau membangun mindset dulu. Mindsetnya harus benar dulu nih. Dan paham ilmunya betul-betul. Jadi berdoa itu nggak ujuk-ujuk langsung gede. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan keajaiban tiba-tiba yang miskin tiba-tiba ceruk langsung jadi kaya. Itu ada kemungkinan itu. Tetapi saya inginnya teman-teman paham dulu ilmunya. Setelah paham ilmunya, kalau sudah paham ilmu loa atau hukum tarik menarik, kamu akan bisa kira-kira sendiri kamu harus berdoa seperti apa. Jadi sederhananya seperti itu ya, teman-teman harus paham betul-betul. Jangan langsung mengambil keputusan yang akan merusak keyakinanmu atau merusak keilmuan yang sudah kamu miliki dengan kamu tiba-tiba menaikkan seketika goalmu. Tolong perhatikan teman-teman, di video ini saya tidak mau membatalkan atau melemahkan harapan kalian, bukan. Tetapi yang harus kalian ketahui adalah menyelamatkan jiwamu atau menyelamatkan hatimu agar terus bahagia. Jika kamu menjaga vibrasimu, menjaga doamu, ya, menentukan doamu itu sesuai dengan yang kamu inginkan, nyaman di hatimu, timbul sebuah kesepakatan ya. Tidak lagi ada kritis di situ. Jadi area kritisnya sudah terbuka, sebenarnya kamu akan bahagia dengan sendirinya. Jadi nikmat syukurmu akan muncul, kamu menerapkan ilmu hukum tarik menarik ini jauh lebih enjoy. Jadi konsepnya sebenarnya melatih atau berlatih ya. Repetisi, 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 pengulangan, 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 dan kemudian bertahap, 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 agar kamu bisa meminimalisir munculnya mental block atau halangan-halangan saat kamu berdoa, sehingga kamu bisa nggak yakin terhadap doamu sendiri. Jadi itu harus kamu pahami dan harus kamu mengerti. Baik teman-teman, semoga Anda puas dengan materi kali ini dan bisa membuka kesadaran kamu tentang hukum tarik menarik. Jadi memang saya ingin di setiap video saya itu mudah kamu mengerti. Saya berikan atau saya sampaikan dengan kalimat yang mudah kita pahami bersama. Dan untuk video ini semoga bisa benar-benar kamu pahami dan bisa benar-benar kamu praktekkan, dan tentunya prakteknya dengan happy. Terima kasih teman-teman. Jika kamu suka jangan lupa di like. Dan jangan lupa buat yang barusan mampir atau yang sudah lama tetapi belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya. Dan satu lagi, kalau kamu bantu share ke teman kamu semuanya, sebenarnya itu bagian dari percepatan doamu karena kamu sudah berbagi manfaat untuk orang lain dan sedekah ilmu juga kepada orang lain. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sukses selalu dan sehat selalu buat Anda. Jangan lupa bersyukur tanpa syarat, bahagia tanpa syarat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Al-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.